Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam ya soal topik yang rasanya lagi relevan banget buat banyak orang. Gimana caranya bertahan di tengah tekanan ekonomi sekarang ini? Sumber kita kali ini dari kutipan judulnya Strategi Bertahan Ekonomi, Hemat, Cerdas, dan Investasi. Isinya tuh nangkep banget keresahan umum gitu ya. Harga-harga pada naik, tapi pendapatan rasanya gitu-gitu ada. Banyak yang jadi merasa kejepit. Bahkan ada yang sampai ya ampun, pakai tabungan atau malah kejebak paylater itu loh cuma buat kebutuhan harian. Betul-betul. Situasi yang nggak mudah emang. Tapi menariknya sumber ini tuh nggak cuma ngeluh. Fokus kita hari ini justru mau coba gali strategi praktisnya dari sana. Biar kita semua bisa tetap waras lah ya. Dan finansialnya terkendali. Ini bukan cuma soal ngirit aja, tapi lebih ke gimana caranya jadi lebih cerdik ngelola uang. Oke, menarik nih. Mari kita bongkar deh strateginya satu-satu. Yang pertama, ini kedengarannya simpel banget. Utamain kebutuhan pokok dulu. Tapi ya di lapangan gitu, bedain mana butuh, mana pengen, itu kadang tipis banget kan? Apalagi godaan diskon di mana-mana. Gimana sih sumber ini ngasih tips narik garisnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Krusial banget. Sumber ini tuh nekenin pentingnya kita jeda sejenak, refleksi dulu sebelum keluar duit. Jadi bukan cuma bikin daftar belanja, tapi beneran nanya ke diri sendiri, kalau nggak beli ini sekarang, hidupku keganggu nggak sih? Intinya melatih otot kesadaran finansial kita. Buat bedain mana keinginan sesaat, mana kebutuhan asli. Apalagi pas lagi terbatas gini kan? Jeda dan tanya diri sendiri ya. Masuk akal. Oke, strategi kedua nih. Ini soal promo, diskon, sama cashback yang suka bikin kita dapat uang balik gitu loh. Sumbernya bilang, jangan gengsi deh manfaatin ginian. Tapi, ada tapinya nih, peringatan keras. Pakai dengan cerdas, jangan kalap. Nah, ini dia nih. Sering banget kan kita ngerasa, wah rugi nih kalau nggak dibeli pas diskon. Gimana caranya cerdas versi sumber ini biar nggak malah boncos? Hahaha, iya, itu jebakan klasik banget ya, jebakan FOMO, fear of missing out. Cerdas di sini, menurut sumber itu, artinya gini, promo itu alat bantu buat anggaran yang udah ada, bukan alasan buat bikin pengeluaran baru yang nggak direncanain. Intinya, kendali di tangan kita, bukan di tangan promo. Tips praktisnya gini, bikin daftar belanja atau daftar kebutuhan sebelum kita lihat info promo. Jadi kita cari diskon buat barang yang emang udah niat dibeli, bukan kebalikannya. Jadi kuncinya di perencanaan ya, sebelum tergoda diskonnya nongol. Sip. Lanjut ya, strategi ketiga. Bangun dana darurat. Sumbernya bilang nggak apa-apa, mulanya kecil-kecil aja, yang penting itu konsisten. Tapi kadang mikir juga sih, kalau nabungnya dikit-dikit, emang ngapain ngumpulnya ya? Kenapa sih konsistensi ini penting banget? Karena gini loh, fokus utamanya itu bukan cuma di berapa cepat jumlahnya kekumpul, tapi lebih ke membangun kebiasaan finansial yang sehat. Sumber ini ngelihat konsistensi itu sekecil apapun sebagai latihan disiplin nyicihin uang. Dana darurat itu ibaratnya kayak ban serep buat keuangan kita. Kalau kita punya dana ini yang dibangun rutin, itu rasanya lebih tenang. Pas ada pengeluaran nggak terduga, misalnya sakit, atau ada perbaikan mendadak, kita nggak langsung panik nyari utangan atau ngacak-ngacak anggaran lain. Ini soal bangun ketahanan, peace of mind juga. Jadi lebih ke membangun kebiasaan sama rasa aman ya? Oke. Nah, strategi terakhir nih. Ini yang sering dianggap paling, nanti aja deh. Atau kayak rumit. Investasi. Tujuannya kan biar uang kita nggak diem aja, tapi bisa kerja buat kita, ngasilin lebih. Sumbernya bahkan ngasih contoh spesifik, simpanan berjangka dari Faza, potensi imbal hasilnya untungnya bisa sampai 9% setahun. Tapi pertanyaannya, apa ini relevan buat semua orang? Terutama mungkin buat yang ngerasa pendapatannya pas-pasan banget. Dan terutama risikonya dari setiap produk investasi. Tapi pesan intinya dari sumber ini yang lebih dasar itu adalah ngubah cara pandang kita soal uang. Dari yang tadinya cuma alat tuker jadi aset yang bisa tumbuh. Buat yang dananya mungkin terbatas bukan berarti nggak bisa mulai loh. Sumber ini nyaranin mulai aja dari instrumen yang risikonya relatif lebih aman, sesuai kapasitas kita. Misalnya reksadana pasar uang atau nabung emas dikit-dikit. Ini lebih soal buka wawasan dulu, terus mulai langkah pertama, sekecil apapun itu. Biar uang kita punya potensi berkembang nantinya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari pembahasan sumber tadi, bertahan di tengah tekanan ekonomi ini butuh kombinasi cerdas ya berarti. Bukan cuma hemat asal potong anggaran, tapi prioritaskan kebutuhan dengan sadar, manfaatin promo secara strategis bukan karena lapar mata, bangun dana darurat dengan disiplin walau kecil-kecil, dan mulai geser cara pandang soal uang biar bisa mulai investasi sesuai kemampuan kita. Gitu ya? Tepat sekali.
Intinya itu ngambil kendali atas apa yang bisa kita kontrol dalam keuangan kita sendiri. Cari keseimbangan antara kebutuhan hari ini sama persiapan buat masa depan. Kuncinya tuh ada di langkah pertama, sama konsisten jalaninnya. Sekecil apapun itu nggak masalah. Yang penting bangun fondasi yang lebih kokoh. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat merenung sebentar. Dari 4 strategi yang kita bahas tadi, prioritas kebutuhan, cerdas manfaatin promo, bangun dana darurat, dan mulai melirik investasi, kira-kira nih, satu langkah kecil aja, yang paling konkret, yang bisa Anda mulai terapkan minggu ini itu apa ya? Sesuatu yang simpel aja, tapi bisa jadi awal perubahan positif buat keuangan Anda. Coba direnungkan ya.